Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, ibu bapak saudara-saudari sekalian, terimalah salam bahagia dari Bante. Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, Bante kembali dapat berbagi pengetahuan atau teori Dharma kepada ibu bapak saudara-saudari sekalian. Topik pada hari ini adalah mengenai perlindungan sejati. Di dalam masyarakat umum sudah sangat familiar sekali dengan yang namanya asuransi. Jadi tidak peduli itu laki-laki atau wanita atau anak kecil ataupun lansia, semuanya mendambakan perlindungan. Jikalau kehidupan mereka ada yang menjamin, maka mereka menganggapnya itu suatu kebahagiaan dan dapat hidup lebih nyaman dan hidup lebih tenang. Nah, tetapi sayangnya asuransi entah mereknya apa itu pastinya cuma sampai batas kehidupan ini saja. Misalkan ketika ada kecelakaan yang di luar dugaan, asuransi dapat mengcovernya, atau asuransi pendidikan, atau mungkin kalau meninggal ada pewaris yang dapat sejumlah uang. Nah, tetapi itu semua cuma sebatas dalam kehidupan ini saja. Nah, di dalam teori agama Buddha tentu saja mengajarkan kama dan wipaka. Dijelaskan mengenai bagaimana cara untuk memanajemen karma itu, bagaimana agar ibu bapak saudara-saudara sekalian dapat lebih terjamin kehidupan baiknya, bukan hanya satu kehidupan ini, tetapi bisa banyak kehidupan setelah ini. Nah, dalam hal ini Bante akan menceritakan sesuatu cerita yang bersumber dari Dhammapada Atthakatha yang dapat menggambarkan tentang karma yang akan melindungi ke kehidupan yang akan datang. Ya, cerita ini berkenaan mengenai Gosaka, orang kaya di Kosambi. Nah, Gosaka adalah salah satu umat penyokong besar Sangha pada zaman Buddha Gautama. Jikalau di Sawati ada terkenal dengan Anathapindika yang luar biasa menyokong Sangha pada zaman itu. Jikalau di kota Kosambi adalah Gosaka, salah satu penyokong besar Sangha. Nah, di dalam cerita itu bermula dari kehidupan lampaunya Gosaka yang bernama Kutuhalaka. Kutuhalaka beserta istri dan anaknya yang masih bayi diceritakan mengalami wabah kelaparan di desanya. Nah, dikarenakan untuk menghindari wabah kelaparan itu, maka dia bermigrasi ke daerah lain. Nah, dikarenakan menjumpai rintangan yang sulit dalam perjalanannya melalui padang rumput yang sulit mendapatkan makan, sulit mendapatkan air, maka di dalam perjalanan Gosaka berencanakan untuk membuang bayinya itu. Membuang bayinya, tetapi karena kasih sayang ibu, yaitu istrinya Kutuhalaka ini sungguh sangat besar, maka tidak tega. Akhirnya 2 kali Gosaka membuang bayinya, tetapi 2 kali juga istrinya mengambil kembali bayi itu. Nah, singkat cerita,
bayi atau anak kutu halaka ini akhirnya meninggal juga di tangan orang tuanya dikarenakan kekurangan nutrisi. Nah, sesampainya keluarga kutu halaka ini di desa yang sudah aman, dia menjumpai salah satu rumah besar. Karena dia pikir rumah besar itu pastilah rumah orang yang cukup mapan atau orang kaya yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Nah, sebelum memasuki rumah besar itu, kutu halaka menyaksikan ada seekor anjing betina yang sedang makan dengan lahapnya. Nah, dikarenakan sudah berhari-hari dalam kondisi lapar, Gosaka berpikir, wah enak sekali anjing itu bisa makan dengan enaknya. Nah, tapi itu tidak berlangsung lama. Kutu halaka dan keluarganya itu masuk ke rumah lalu dilayani dengan baik oleh orang kaya itu. Nah, tetapi kutu halaka karena keserakahannya, dia makan dengan sangat rakus. Bahkan jatah istrinya pun, yang istrinya juga kasih, sebagian besar dimakan juga. Sedangkan istrinya hanya memakan sedikit makanan saja. Nah, pada malam hari, kutu halaka dikarenakan gangguan pencernaan. Karena yang tadinya berhari-hari perutnya kosong langsung diisi full dengan banyak makan, maka itu menjadi gangguan besar di dalam pencernaannya, sehingga dia pun meninggal pada malam itu juga. Nah, tetapi istri kutu halaka ini yang tadinya berhari-hari perutnya kosong, diisi hanya sedikit dahulu, tidak langsung banyak. Nah, perutnya oke-oke saja, nggak sampai mengalami gangguan pencernaan. Nah, ternyata kutu halaka ini meninggal terlahir kembali sebagai anak anjing yang dia lihat waktu dia mendatangi rumah orang kaya itu. Nah, ini penyebabnya karena momen menjelang kematiannya ini dia mengingat tentang waktu dia berujar atau berpikir, wah enak sekali ya anjing itu makan dengan lahapnya atau dengan enaknya. Nah, ada pengaruh dari kemelekatan akan pemikiran itu. Maka beliau lahir kembali ke rahim dari anjing betina yang dia lihat kemarin. Nah, singkat cerita, akhirnya di cerita itu istrinya pun akhirnya meninggal tidak lama setelah kutu halaka meninggal. Nah, kebetulan pada saat itu orang kaya di desa itu berada di zaman dimana Paceka Buddha masih ada. Nah, jadi ini cerita zaman yang agak jauh sebelum zaman Buddha Gautama. Jadi orang kaya itu adalah penyokong dari Paceka Buddha dan sering berdana makanan kepada Paceka Buddha. Nah, setelah anak anjing ini, kutu halaka ini lahir, maka sering ikut-ikutan tuannya. Ketika dia mengunjungi Paceka Buddha yang ada di hutan, anjingnya turut disertakan. Nah, lama-kelamaan anjing ini mengetahui jalan. Jadi sudah hafal jalan mana yang akan dia tuju untuk mencapai kediaman Paceka Buddha di hutan. Lalu jalan mana yang bisa dia gunakan untuk kembali ke rumah majikannya. Nah, singkat cerita, akhirnya dikarenakan tuannya atau majikannya ini memiliki suatu urusan keluar kota, maka dia menugaskan anjingnya untuk memberitahukan ke Paceka Buddha jikalau sudah saatnya makan. Jadi anjing ini ditugaskan untuk ke hutan, ke kediaman Paceka Buddha untuk menjemputnya, masuk ke desa, masuk ke permukiman warga untuk menerima dana makanan dari majikannya.
Nah, nanti juga akan diantarkan kembali ke kediamannya di hutan. Nah, jadi anjing itu melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi tuannya. Nah, diceritakan jikalau anjing ini berada di suatu tempat yang cukup rawan akan binatang buas, anjing ini menggonggong untuk menakut-nakuti binatang buas itu agar Paceka Buddha dapat jalan dengan tenang. Nah, juga ada berkali-kali kesempatan di mana Paceka Buddha ingin mengetes kecerdasan dari anjing itu. Ada kalinya Paceka Buddha sengaja mengambil jalan yang salah. Nah, dengan sigapnya anjing itu menangkap jubah Paceka Buddha, jubah bawahnya itu dengan mulutnya, lalu mengarahkannya ke jalan yang benar. Nah, berkali-kali Paceka Buddha mengetes seperti itu. Nah, singkat cerita, sekitar 3 bulan masa wasa itu sudah berakhir dan si majikan sudah kembali ke rumahnya. Paceka Buddha itu pamit untuk kembali mengembara ke tempat yang lain. Nah, dikarenakan rasa patah hati karena ditinggal oleh Paceka Buddha, akhirnya anjing itu meninggal. Nah, diceritakan anjing yang dulunya itu Kutu Halaka, dikarenakan kebajikan besar kepada Paceka Buddha itu, dia terlahir di alam surga Tawatimsa. Di alam surga Tawatimsa dia dikenal sebagai Dewa Gosaka. Dia memiliki suara yang lebih bagus daripada dewa-dewa yang lainnya, dikarenakan dulu pernah waktu jadi anjing itu menggonggong di hutan untuk menakuti binatang buas dengan tujuan melindungi Paceka Buddha. Nah, tetapi diceritakan bahwa pada zaman Buddha Gotama, Dewa Gosaka ini meninggal dari alam surga Tawatimsa ke alam manusia. Di dalam cerita katanya Dewa Gosaka ini meninggal karena lupa makan. Nah, dikarenakan dulunya waktu dia jadi Kutu Halaka itu pernah membuang anaknya sendiri, maka waktu dia lahir di zaman Buddha Gotama di kota Kosambi itu, dia lahir dari rahim seorang pelacur. Sudah tradisi di India itu dari dulu, jikalau pelacur memiliki anak laki-laki biasanya akan dibuang. Tetapi kalau pelacur itu memiliki anak wanita akan dirawat, karena dipandang akan jadi penerus bagi pekerjaan ibunya. Ya, setelah si pelacur ini di kota Kosambi melihat, oh ternyata yang lahir ini bayi laki-laki, maka dia membuangnya. Di hari yang sama ketika kelahiran bayi Gosaka ini, ada cenayang kerajaan yang ada di istana raja berjumpa dengan bendahara kerajaan. Di hari itu pula bendahara bertanya ke cenayang, atau bisa dikatakan peramal kerajaan lah, hal apakah yang kamu amati pada hari ini? Nah, peramal kerajaan itu memberitahukan bahwa hari ini telah lahir anak laki-laki yang ditakdirkan untuk jadi orang kaya di Kosambi. Nah, singkat cerita, bayi Gosaka ini dibuang di pinggiran jalan, dikarenakan bendahara kerajaan ini ingin anaknya sendirilah yang jadi orang kaya itu. Nah, tetapi setelah dia mengecek di rumahnya, karena kebetulan juga istrinya sedang mengandung tapi tidak melahirkan pada hari itu, dia menginstruksikan
bawahannya untuk mencari bayi siapa yang lahir pada hari itu. Nah, singkat cerita akhirnya ketemu bayi Gosaka yang lahir pada hari itu. Setelah dibuang oleh ibunya itu, bayi Gosaka sebenarnya ditemukan oleh pejalan kaki yang lewat di dekat situ. Nah, pejalan kaki yang menemukan bayi Gosaka dan orang suruhan bendahara kerajaan ini bertemu. Awalnya ditawar satu kahapana. Satu kahapana itu satu keping koin emas. Nah, tapi tidak mau dibayar dengan satu keping kahapana. Lalu tawar menawar. Akhirnya disetujui 1000 keping koin emas. Nah, akhirnya dibawalah bayi Gosaka ini ke rumah bendahara kerajaan. Bendahara kerajaan ini berpikir, jikalau anak kandungnya adalah seorang wanita, maka dia akan menikahkan Gosaka ini dengan anaknya sendiri. Tetapi jikalau anak kandungnya itu adalah laki-laki, maka bayi Gosaka ini harus dibunuh, karena tidak boleh ada saingan. Nah, akhirnya setelah istri bendahara ini melahirkan, ternyata anaknya adalah laki-laki. Nah, mulailah bendahara kerajaan ini berusaha menyingkirkan Gosaka. Nah, awal-awalnya dia memberikan perintah ke bawahannya untuk membuang bayi Gosaka ini ke tempat pembakaran mayat. Nah, di dalam area pembakaran mayat itu mudah ditemui anjing-anjing liar atau burung bangkai. Nah, kalau ibu bapak, saudara-saudara sekalian pernah ke India atau Nepal, burung-burung bangkai di sana besar-besar. Bahkan anak kambing kecil aja bisa dibawa lari, dibawa terbang sama burung bangkai itu. Nah, tentu saja bendahara kerajaan itu berpikiran semoga bayi Gosaka ini segera mati di tanah pembakaran mayat itu. Nah, tetapi dikarenakan bayi Gosaka ini dulu pernah membantu Paceka Buddha, dan itu Paceka Buddha bukan sembarangan orang, sehingga buah kebajikannya luar biasa besar. Jadi walaupun ada banyak anjing-anjing liar, ada banyak burung bangkai yang mendekatinya, tetapi tidak ada satupun binatang yang dapat menyentuhnya. Jadi dia terlindung oleh karmanya sendiri. Nah, akhirnya ditemukanlah sama orang lain dan diadopsi istilahnya. Kejadian yang sebelumnya terulang kembali, akhirnya ditawar lagi. Karena bendahara pun ngecek apakah bayi itu sudah mati atau belum. Nah, singkat cerita akhirnya dibeli lagi ke orang yang nemuin bayi itu 1000 keping koin emas. Lalu dipikirkan lagi bagaimana cara untuk membunuh bayi Gosaka itu. Akhirnya bendahara kerajaan memerintahkan agar bayi itu ditaruh di depan kandang sapi besar. Jadi dengan harapan jikalau pagi-pagi gerbang kandang sapi itu dibuka, banyak sapi-sapi yang berlarian keluar sehingga anak itu bisa mati terinjak-injak. Nah, kembali lagi, bayi Gosaka ini dilindungi oleh karmanya sendiri. Nah, jadi waktu pagi-pagi itu gerbang kandang sapi dibuka, ada sapi jantan besar yang biasanya malas keluar. Pada kesempatan pagi itu dia keluar lebih dulu. Dan yang anehnya dia melindungi bayi itu dengan cara ngangkang di tengahnya. Jadi bayi itu berada di antara keempat kakinya. Nah, ketika sapi-sapi lain keluar, hanya melewati kanan kirinya sambil berlari dan tidak menyentuh bayi Gosaka itu sedikit pun, sehingga bayi Gosaka kembali lagi selamat.
Nah akhirnya dicek lagi oleh bawahannya bendahara. Nah ternyata belum mati juga. Nah singkat cerita kembali lagi dibeli lagi dari tukang sapi itu yang menemukan bayinya. Nah dipikirkan lagi bagaimana cara untuk membunuh bayi Gosaka itu. Nah yang selanjutnya adalah bendahara kerajaan menyuruh bawahannya untuk menaruh bayi Gosaka itu subuh-subuh di area istilahnya jalan desa, yang dimana waktu pagi-pagi itu akan banyak para pedagang yang menggunakan pedati, sejenis kereta kuda yang membawa barang-barang dagangan, dengan harapan bisa terlindas oleh roda pedati itu. Nah, tetapi waktu pagi di mana sudah saatnya para pedagang itu melakukan perjalanan, tapi yang anehnya gerobak terdepan, sapi terdepan yang ada paling dekat dengan bayi Gosaka itu berhenti dengan tiba-tiba. Jadi menghambat, jadi para gerobak atau pedati lainnya ngantri di belakang. Nah lantas dicari tahu kenapa sapi ini tidak mau bergerak, tidak mau jalan. Nah akhirnya pedagang yang pertama itu mengetahui ada bayi, ya langsung singkat cerita diadopsi lagi. Nah lalu kembali lagi terulang, akhirnya dibeli oleh suruhan dari bendahara, 1000 keping koin emas lagi. Nah sudah berkali-kali dicoba untuk dibunuh tetapi tetap gagal, dikarenakan bayi Gosaka ini memiliki karma pelindung yang cukup besar. Nah tetapi bendahara kerajaan ini tetap berusaha, pokoknya anaknya itu nggak boleh ada saingan. Nah pada kesempatan kali ini bendahara menginstruksikan untuk membuang bayi Gosaka ini dari puncak bukit. Nah tetapi yang anehnya lagi, ternyata kebetulan setelah bayi Gosaka ini dibuang dari puncak bukit, bayi ini jatuhnya ke bengkel penenun. Kebetulan jatuhnya juga di tumpukan kain, dan dikarenakan jasa kebajikan bayi Gosaka itu besar, tumpukan kain itu jadi selembut seperti yang sudah digiling ribuan kali. Jadi walaupun jatuh dari ketinggian yang lumayan tinggi, jatuhnya seperti terayun di tumpukan kain itu. Nah terulang kembali, akhirnya dibeli lagi bayi Gosaka itu dari penenun. Nah sampai di sini bendahara itu berhenti dulu. Jadi mungkin udah seperti agak putus asa untuk menyingkirkan bayi Gosaka itu. Tahun demi tahun berlalu, Gosaka dan anak kandung dari bendaharawan itu tinggal di rumah yang sama dan sudah seperti kakak dan adik. Anak bendaharawan asli, anak kandungnya tentu disekolahkan, tetapi Gosaka tidak disekolahkan. Jadi walaupun sudah remaja, anggaplah sekitar 16-17 tahun, Gosaka ini sama sekali tidak bisa membaca. Sedangkan anak bendaharawan bisa baca tulis. Nah suatu ketika timbul kembali niat untuk menyingkirkan Gosaka itu. Jadi bendahara kerajaan bersekongkol dengan pengrajin tembikar yang ada di pinggiran kota Kosambi. Jadi dia bersekongkol berencana awalnya memberitahukan dulu ke pengrajin tembikar itu, nanti jikalau ada seorang anak muda yang menyampaikan surat dari saya berkenaan dengan perintah untuk membunuh dia itu, tolong langsung dilaksanakan. Nanti kamu bisa membacoknya, menyeretnya, membunuhnya, lalu membuang di
dalam tungku pembakaran tembikar, bakar saja sampai habis. Nah, dia juga membayar sejumlah uang kepada pembuat pengrajin tembikar itu, dan akan ditambah lagi jikalau misinya sudah selesai. Nah, jadi pada hari yang ditentukan oleh bendaharawan kerajaan itu, maka disuruhlah Gosaka untuk pergi ke pengrajin tembikar di pinggiran kota dengan menyampaikan surat atau pesan dari ayahnya itu. Bunyinya sederhana, selesaikanlah tugas yang diperintahkan oleh ayah saya. Nah, akhirnya Gosaka pun pergi menuju pinggiran kota. Nah, secara kebetulan di dalam perjalanannya Gosaka bertemu dengan adiknya, yang dimana itu anak kandung asli dari bendahara kerajaan. Nah, ketika itu anak kandung bendahara kerajaan sedang main kelereng. Nah, berpapasan dengan Gosaka ini. Dia panggil Gosaka, Koko, kurang lebih seperti itulah. Koko, tolong saya, saya lagi kalah nih. Tolong gantiin saya main. Nah, tetapi Gosaka awalnya menolak karena dia memiliki tugas dari ayahnya. Nah, singkat cerita, adiknya ini membujuk-bujuk sambil nangis. Akhirnya Gosaka pun luluh dan menggantinya main. Jadi adiknya yang mengantarkan surat atau pesan, dan Gosaka yang main kelereng. Nah, akhirnya anak bendaharawan yang asli ini sampailah ke pinggiran kota, ke rumah pengrajin tembikar. Dan setelah anak itu berbicara, selesaikanlah tugas yang ayah saya berikan. Akhirnya anak bendaharawan ini ditarik, diseret, pokoknya dibajok, dibunuh, lalu mayatnya dibakar di tungku pembakaran tembikar. Nah, lalu sudah sore, akhirnya bendahara kerajaan ini bingung. Loh, kok Gosaka kembali lagi ke rumahnya? Lalu dia tanya, adik kamu kemana? Ditanya, adik kamu kemana? Nah, dia ceritakan, tadi adik main kelereng, lalu dia suruh saya gantiin dia. Nah, akhirnya berganti tugas lah. Nah, tanpa pikir panjang, akhirnya bendahara kerajaan ini lari terbirit-birit menuju pinggiran kota itu, ke rumah pengrajin tembikar. Tetapi tentu saja sudah terlambat, anaknya sudah mati. Nah, jadi akhirnya anak dia sendirilah yang terbunuh. Nah, di dalam cerita itu akhirnya bendahara kerajaan mengalami suatu tekanan batin yang luar biasa. Sudah berkali-kali mencoba membunuh Gosaka itu, tetapi malahan dia yang kena batunya sendiri, anaknya sendiri yang mati. Nah, lalu diceritakan sudah sekian lama, akhirnya dia mencoba lagi, satu kali lagi, untuk membunuh Gosaka ini dengan cara dia bersekongkol dengan bawahannya di daerah, istilahnya kalau itu di kota, di kabupaten dekat kota itulah. Nah, dia bersekongkol dengan bawahannya itu. Nah, jadi Gosaka disuruh untuk menyampaikan secarik surat yang sebenarnya itu isi perintah untuk pembunuhannya. Nah, dikarenakan jarak antara kota dan kabupaten yang dituju itu cukup jauh, maka Gosaka memerlukan tempat untuk singgah, istirahat barang semalam. Nah, mungkin diibaratkan jikalau Jakarta dan Tangerang, mungkin diantaranya itu ada Cengkareng di situ. Nah, ceritanya istilahnya seperti itulah. Gosaka singgah di Cengkareng itu. Nah, di daerah perbatasan itu Gosaka
menginap di salah satu bawahan dari bendahara kerajaan juga. Nah, disitulah Gosaka nginap satu malam, makan, tidur, istirahat. Nah, pada saat malam hari dia tertidur lelap, dan di situ juga kebetulan ada seorang putri yang di dalam cerita katanya itu merupakan istrinya dari kehidupan lampau dan sudah berkali-kali jadi pasangan hidupnya. Nah, lalu waktu malam itu Gosaka beristirahat, nah putri yang ada di lantai atas turun dan mengecek yang tadinya dia kan ketahui bahwa Gosaka akan memberikan surat atau pesan ke bendahara yang ada di kabupaten. Nah, setelah dia mengetahui isi surat itu, karena Gosaka walaupun bawa surat tapi nggak bisa baca karena bodohnya. Ya, singkat cerita akhirnya surat perintah pembunuhan itu diganti dengan surat perintah untuk menikahkan Gosaka dengan ya putri itu sendiri. Nah, akhirnya surat itu sudah diganti, surat yang baru dimasukkan ke sakunya, surat yang lama dirobek, dibuang. Nah, akhirnya besokannya Gosaka melanjutkan perjalanan ke kabupaten yang dituju. Nah, tidak lama kemudian ya bendahara kerajaan dapat kabar bahwa Gosaka itu sudah menikah di kabupaten itu. Nah, makin sakit hati lagi bendahara kerajaan itu. Sudah sekian banyak kesempatan, sudah sekian banyak percobaan untuk membunuh Gosaka tetapi selalu gagal. Nah, sudah mulai sakit-sakitan, mungkin karena bukan menyesal, seperti putus asa yang luar biasa mungkin. Jadi udah sakit-sakitan, lalu dia ingin memberitahukan yang sebenarnya kepada Gosaka bahwa dia itu cuma anak pungut, bukan anak kandung dan tidak berhak dengan warisannya. Jadi dia memerintahkan utusan yang pertama untuk mengundang Gosaka agar mengunjungi dia ke ibu kota kerajaan. Nah, tetapi dikarenakan istrinya ini sudah mengetahui niat jahat dari bendahara kerajaan, maka dia mengulur-ulur utusannya agar tidak kembali lagi ke ibu kota kerajaan. Jadi bendahara ngirim utusan dan utusan itu sampai berbulan-bulan ditahan di kabupaten. Nah, utusannya kedua dikirim lagi. Nah, pada saat ini bendahara kerajaan sudah sakit cukup parah. Nah, sama juga utusan yang kedua oleh putri itu disuruh tinggal di kabupaten dan tidak kembali, udah berbulan-bulan tidak kembali juga ke ibu kota kerajaan. Lalu utusan ketiga dikirim lagi untuk mengundang Gosaka. Tetapi pada saat itu sudah sakit keras dan hampir meninggal bendahara kerajaan. Dan singkat cerita akhirnya Gosaka dan istrinya itu kembali ke ibu kota kerajaan untuk menjumpai ayahnya. Yang singkat cerita akhirnya dia berjumpa di suatu ruangan dengan juga ada mungkin sanak keluarga atau kerabat dari bendahara kerajaan itu. Nah, lalu istrinya Gosaka ini bersandiwara dengan cara ketika dia sudah sampai kamarnya, dia buru-buru menghampiri, langsung seperti mendekap atau pokoknya nangis dengan sedihnya, langsung pokoknya seolah-olah sebagai seorang menantu yang sangat sedih jikalau mertuanya itu sakit-sakitan atau hampir meninggal. Nah, dikarenakan sudah sakit parah dan ngomongnya juga sudah kurang jelas, maka waktu dia ingin mengucapkan semua harta kekayaan saya, harusnya dia ingin mengatakan tidak diwariskan untuk Gosaka, tetapi dikarenakan udah sakit terlalu parah menjelang kematian dan tidak bisa bicara jelas, maka yang terdengar oleh para
sanak keluarga atau kerabat yang ada di kamar itu semua harta warisan untuk Gosaka. Nah, akhirnya setelah bendahara kerajaan itu berucap itu, lalu istri Gosaka langsung seperti menindih dada dari bendahara kerajaan sambil menangis. Aduh papa, jangan mati dulu pak, aduh kenapa meninggalkan saya gitu. Pokoknya bersandiwara dengan sedihnya. Nah padahal yang terjadi sebenarnya adalah rambutnya karena cukup panjang dan lebat itu menutupi ya bagian dada. Karena tertutup itu kesempatan dia untuk menindih dada dari bendahara kerajaan itu. Jadi ditekan sambil pura-pura nangis, lalu ditekan terus biar bendahara itu mati gitu. Nah akhirnya beneran juga, udah terlalu ngap mungkin mati juga. Nah oke, singkat cerita akhirnya harta warisan jatuh ke tangan Gosaka dan ramalan dari cenayang kerajaan itu benar-benar terjadi. Gosaka jadi pewaris harta kekayaan yang luar biasa cukup besar itu. Nah itulah cerita dari Gosaka dari kota Kosambi. Nah dari cerita yang tadi Bante sampaikan dapat disimpulkan bahwa karma baik yang sudah kita lakukan itu akan melindungi kita, bukan cuma di kehidupan kali ini, tetapi di kehidupan selanjutnya. Nah kalau dalam konteks Gosaka itu dia membantu Paceka Buddha, walaupun pada saat itu dia seekor anjing, tetapi yang dia bantu itu bukan manusia biasa. Yang dia bantu adalah seorang Paceka Buddha yang memiliki parami besar, sehingga buahnya juga luar biasa. Nah itu cerita dari Bante. Semoga dapat bermanfaat bagi ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Semoga ibu bapak dapat memperhatikan ajaran Buddha, sehingga semoga suatu saat ibu bapak, saudara-saudara sekalian dapat merealisasi nibbana dan mengakhiri semua duka. Mohon maaf jikalau Bante ada salah-salah kata atau bahkan salah materi, karena Bante juga masih dalam proses belajar. Akhir kata, terimalah salam bahagia dari Bante. Namo Buddhaya.